Polisi musnahkan barang bukti narkoba di Lampung. Jam kerja aparatur sipil negara di Bengkulu dipangkas selama Ramadan. Laga Persebaya kontra Persib diwarnai tribut untuk Bejo Sugiantoro yang wafat, kerabat dan supporter tak kuasa menahan haru. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Seorang pria di Palembang merampok sopir taksi online. Dalam aksinya pelaku menusuk korban dengan senjata tajam. Pelaku melakukan perampokan karena takut dimarahi istri. Uang belanja habis untuk memperbaiki motor. Muhammad Rahul, warga Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang ditangkap Satuan Reskrim Polrestabes Palembang setelah merampok seorang sopir taksi online. Pelaku diringkus beberapa hari setelah aksinya. Saat menjalankan kejahatannya, pelaku memesan taksi online dan berpura-pura menjadi penumpang. Namun di tengah perjalanan, ia menyerang korban dengan menusuk lehernya dari belakang menggunakan senjata tajam. Korban yang ketakutan melompat dari mobil meski dalam kondisi luka. Sementara pelaku membawa kabur kendaraan korban. Mobil tersebut belum sempat dijual saat pelaku akhirnya ditangkap. Kapolres Tabes Palembang mengungkapkan motif perampokan karena pelaku ingin mengganti uang belanja yang telah ia gunakan untuk memperbaiki motor. Pelaku takut dimarahi istrinya. Pada tempat yang sepi, tersangka melakukan perbuatannya. Setelah melakukan perbuatannya, spontan korban Susanto mencoba melakukan berontak, membela diri, namun tidak kuasa dan seketika menghentikan kendaraan dan melompat keluar pintu guna melarikan diri agar kiranya luka yang dideritanya tidak semakin membahayakan untuk keselamatan jiwanya, yang pada akhirnya dalam kondisi tersebut tersangka saudara Muhammad Rahul mencuri barang-barang dan kendaraan milik korban yang pada akhirnya berhasil melarikan diri dari penguasaan korban saudara Budi Susanto. Setelah ditangkap, pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf pada istrinya serta korban. Akibat perbuatannya, ia harus mendekam di penjara, meninggalkan istri dan anaknya yang masih berusia 4 bulan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan melakukan Rukyatul Hilal untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah. Namun, hilal di kota Palembang tidak terlihat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan menggelar Rukyatul Hilal untuk menentukan awal Ramadan 1446 Hijriah. Pengamatan dilakukan dari atas sebuah hotel di Palembang. Namun, hilal tidak terlihat akibat kondisi cuaca yang sempat diguyur hujan ringan. Berdasarkan data hisap, matahari terbenam pada pukul 18:19:22 waktu Indonesia bagian Barat. Ketinggian hilal tercatat 4 derajat 13 menit 6 detik di atas ufuk Mar'i. Dengan lama keberadaan hilal di atas ufuk selama 10 jam 32 menit 34 detik. Sementara posisi hilal terpantau pada 1 derajat 38 menit 6 detik dengan sudut elongasi 6,57 derajat. Merujuk pada kriteria Kementerian Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tinggi hilal minimal harus 3 derajat dengan sudut elongasi setidaknya 6,4 derajat agar dapat terlihat. Serta ormas-ormas Islam dari hadir juga di sini dari Pengadilan Tinggi Agama
telah melakukan ruhyat hilal ya, dan alhamdulillah hasil ini akan segera kita sampaikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Dirjen Bimas Islam, dan untuk itu kita tunggu saja nanti hasil isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan demikian, awal Ramadan 1446 Hijriah diperkirakan jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025. Pemerintah melalui sidang isbat secara resmi menetapkan tanggal tersebut sebagai hari pertama puasa bagi umat Islam di Indonesia. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan diringkus unit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 usai mencuri sepeda motor dengan menendang stang. Pelaku nekat beraksi karena alasan ekonomi. Tegar, warga Kecamatan Seberang Ulus 1, tak berkutik saat ditangkap polisi. Ia mencuri motor yang terparkir di depan taman kanak-kanak di wilayah tersebut. Cara pelaku menendang stang motor korban hingga rusak, lalu mendorongnya kabur. Kapolsek Seberang Ulus 1 menjelaskan ini aksi pertama pelaku. Pelaku melihat ada kesempatan motor diparkir di tempat sepi. Setelah mencuri, motor korban dijual ke penadah dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat korban memarkirkan kendaraannya sendirian di pinggir jalan dan pelaku lewat dan langsung mengamankan motor tersebut dengan cara menendang bannya sehingga stangnya menjadi lurus dan langsung dibawa lari. Polisi masih mengembangkan kasus untuk menangkap penadah barang curian pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku pencurian di Palembang, Sumatera Selatan kepergok warga saat membawa kabur hasil curian. Pelaku beraksi menggunakan sepeda motor membawa karung untuk mengangkut barang-barang dari rumah korban. Dua pelaku pencurian Rizky Regian dan Saripah Seha ditangkap warga saat akan membawa kabur hasil curian. Keduanya kini diamankan di Polsek Sukarami, Palembang. Aksi pencurian terjadi pada sebuah rumah di perumahan Gria Cipta Permai, Jalan SMB 2, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dari pengakuan pelaku pada polisi, mereka berkeliling menggunakan sepeda motor untuk mencari rumah yang tidak terkunci. Saat menemukan target, Rizky masuk dalam rumah dan mengumpulkan barang curian ke dalam karung, sementara Saripah menunggu di luar. Namun saat akan kabur, mereka dipergoki warga. Salah satu warga melihat pelaku membawa karung mencurigakan, lalu meneriakinya hingga mengundang perhatian warga lain. Pelaku ditangkap sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Berhasil melakukan pengungkapan perkara 363 dengan modus mereka ini melakukan mapping terlebih dahulu terhadap rumah-rumah yang dinilai kosong, kemudian baru mereka melancarkan aksinya. Tapi uniknya ini dilakukan oleh dua orang, yang satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka berdua bekerja sama. Jadi berhasil kita amankan untuk sementara dari hasil pendalaman dan pengembangan dari penyidik kita bahwa sudah ada 3 TKP yang mereka melancarkan aksinya. Bersama pelaku, polisi menyita peralatan rumah tangga, komponen sepeda motor, dan berbagai barang lainnya. Kini keduanya harus menjalani proses hukum di Polsek Sukarami, Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemungutan suara ulang Pilkada 4 Lawang dinilai rawan. Bawaslu Sumsel akan memperketat pengawasan di setiap tahapan. Teknis pelaksanaan PSU, Bawaslu Sumsel masih menunggu dari KPU. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang Pilkada 4 Lawang, Bawaslu Sumatera Selatan masih menunggu teknis pelaksanaan dari KPU Provinsi. Untuk memastikan proses berjalan lancar, Bawaslu akan memperketat pengawasan di setiap tahapan. Ketua Bawaslu Sumsel menegaskan, seluruh tahapan PSU berpotensi rawan dan dapat memicu gejolak di masyarakat, terutama saat debat publik dan rekapitulasi suara. Selain itu, supervisi dan pembinaan pada jajaran pengawasan di daerah juga akan dilakukan. Beberapa hari ke depan, mereka akan turun langsung ke Kabupaten Palawang untuk memeriksa perencanaan PSU yang sedang disiapkan KPU setempat, termasuk kemungkinan perubahan jumlah daftar pemilih tetap. Nanti pada saat pendaftaran, verifikasi, kita kan benar-benar mengawasi, artinya harus teliti dan
memperhatikan kondisi, karena itu ada potensi ketika ada permasalahan. Satu, kedua secara administrasi, ketiga ini Kabupaten Patulawang ini kan karakternya punya karakter tersendiri, jadi ada potensi internal, gejolak masyarakat dan lain-lain juga, itu menjadi atensi kita pada proses pengawasan nanti. Bawaslu juga berkoordinasi dengan Badan Ad Hoc untuk regulasi panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara, guna menentukan apakah petugas lama akan dipertahankan atau direkrut ulang. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda kami masih akan kembali lagi saudara dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Satu lagi belum ditemukan, 2 yang sudah ditemukan mengambang. 3 orang mahasiswa Institut Maritim Prasetya Lampung yang sedang melakukan program kuliah kerja nyata hanyut terbawa arus Sungai Margo yang berada di Kabupaten Pesawaran Lampung pada Senin kemarin. Setelah dilakukan pencarian, 2 jasad atas nama Rizky Kurniawan, Ricky Anggara berhasil ditemukan pada Selasa sore dalam kondisi tak bernyawa. Sementara 1 korban lain, Dedi Muhammad Sanjaya, belum ditemukan dan tim gabungan masih terus melakukan pencarian. Korban yang diseret arus di sungai Desa Sabu, Gerigip, atas nama Dedi Muhammad Sanjaya, usia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, Desa Gunung Sula, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Sudah kami ketemukan di siang tadi jam 11.30 dan 2 orang kawannya sudah ditemukan pada kemarin. Di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini, warga diimbau untuk lebih waspada dan tidak beraktivitas di aliran sungai maupun kawasan pantai untuk sementara waktu. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 kg dan 200 butir pil ekstasi dimusnahkan oleh Polresta Bandar Lampung bersama stakeholder terkait pada Rabu kemarin. Barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan cairan pembersih lantai dan dihancurkan dengan menggunakan mesin blender. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Alfred Jacob Tilukai mengungkap pemusnahan barang bukti ini dilakukan setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, serta mendapat petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Ia juga menjelaskan dalam praktik pengungkapannya, tersangka sebanyak 25 orang yang diamankan merupakan jaringan pengedar narkotika lintas provinsi. Hari ini kami memusnahkan barang bukti narkoba yang telah berhasil kami amankan, terdiri dari sabu seberat 2.424,74 gram dan 202 butir pil ekstasi. Nilai ekonomis dari barang bukti ini mencapai lebih dari 2.495.440.000 rupiah yang dapat digunakan oleh kurang lebih 2.325 jiwa. Dari hasil pemusnahan ini bisa menyelamatkan 12.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi. Polresta Bandar Lampung juga berkomitmen untuk memberantas segala bentuk peredaran narkotika, baik secara daring maupun konvensional yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung.
RS, seorang driver taksi online yang mengaku sebagai anggota polisi ini hanya bisa menunduk pasrah saat digiring tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Modus menjadi seorang polisi gadungan, pelaku melancarkan aksi asusila terhadap anak yang masih berusia di bawah umur. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti diantaranya sepucuk senjata api jenis airsoft gun, lencana polisi, hingga foto serta video tindak asusila terhadap korbannya. Polisi menduga kuat masih ada korban anak di bawah umur lainnya yang menjadi sasaran nafsu bejat pelaku. Setelah kita jadi selain tadi yang sudah melapor di kita, dia ini janji akan beri uang dan kemudian beri handphone, kemudian terjadi perilaku tadi, tapi juga kita duga ada korban-korban lain yang mungkin sama posisinya tapi dengan menggunakan modus yang lain. Jadi makanya kita temu ada ini nih, punyanya Pak Kasasir saya dipinjam rumahnya. Sama ini ada apa? Airsoft gun. Diduga airsoft gun. Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Roma Friyaidam, Kompas TV, Lampung. Bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah pelaku usaha buah kolang-kaling yang terletak di kawasan Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Pasalnya, para pelaku usaha buah kolang-kaling kini sudah mulai kebanjiran pesanan hingga harus meningkatkan jumlah produksi mencapai 500 kg per hari. Padahal jika di hari biasa hanya memproduksi 200 kg buah kolang-kaling. Yadi selaku pekerja kolang-kaling menjelaskan dalam proses pembuatannya, mula-mula kolang-kaling dipisahkan dari tangkainya dan direbus selama 3 jam untuk selanjutnya dikupas. Selanjutnya kolang-kaling digeprek lalu direndam selama 3 hari untuk menghasilkan tekstur yang lebih kenyal. Kalau setiap harinya ya harus setiap hari kalau Ramadan gini, cuma kan kalau produksi Bapak El ini kan setiap hari ada. Karena memenuhi pasar ya. Sampai ke Jakarta sih, ada peminat Jakarta ya, terutama sih Bandar Lampung sih. Cuma kadang-kadang ada yang nyebrang ngirim ke Jakarta. Hal serupa juga disampaikan Siti selaku pekerja kolang-kaling yang mengaku bahagia dengan momen keberkahan yang didapat jelang Ramadan. Dalam sehari, ia bisa mengupas buah kolang-kaling sampai sekitar 10 ember besar. Untuk 1 kilogram kolang-kaling dijual dengan harga Rp14.000 yang ternyata dipasarkan hingga ke Pulau Jawa. Banyak setiap hari nggak libur. Ada terus ya. Dari jam 8, jam 7. Kan di rumah udah beres baru kesini ya. Produksi kolang-kaling yang sudah digeluti sejak 10 tahun silam di Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung ini mampu memberdayakan masyarakat sekitar dengan masih menggunakan proses produksi secara tradisional. Roma Friyaidam, Kompas TV, Lampung. Aksi kejar-kejaran terjadi usai petugas gabungan mengepung tempat persembunyian para pelaku. Sempat berupaya kabur dari polisi, para pelaku kemudian ditangkap. Dari 4 pelaku yang ditangkap, 3 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama. Sementara 1 pelaku lain berperan sebagai penadah. Para pelaku ditangkap usai polisi mendapatkan laporan korban yang mengaku kehilangan 10 batang besi seberat 400 kg senilai jutaan rupiah. Melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka yang berada di Sengeliat dikarenakan 3 pelaku ada 2 LP di Pangkalan Baru dan di Sengeliat. Terus untuk saat ini 3 orang tersangka diamankan di Polres Bangka untuk melakukan penyidikan atau mempertanggungjawabkan kelakuan 3 orang tersangka tersebut. Zeri Jimas, warga Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, diamankan polisi usai membawa kabur sepeda motor bersama surat kendaraan milik rekannya sendiri sesama petani sawit. Peristiwa ini bermula saat korban yang sudah mengenal dekat pelaku mengizinkannya untuk menginap di rumahnya selama beberapa hari. Namun kebaikan korban justru dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya.
Pelaku melancarkan aksinya saat korban bersama keluarganya tertidur di malam hari. Namun sewaktu bangun, motor korban sudah tidak berada lagi di rumah dan pelaku menghilang. Tak hanya kehilangan sepeda motor, di hari sebelumnya korban juga sempat kehilangan uang sebesar Rp700.000 yang diduga juga diambil oleh pelaku. Pelaku ini dalam melakukan pencurian ini, untuk korban sendiri merupakan rekan kerjanya, sama-sama pendodo sawit. Jadi untuk pelaku ini sudah 2 minggu berada di rumah korban. Kemudian pada hari Kamisnya, korban mengalami kehilangan uang sebanyak Rp700.000. Kemudian pada hari Minggunya, istri korban pada saat itu ketika bangun dan kemudian keluar rumah melihat bahwa motornya sudah tidak ada. Pelaku sendiri diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam kurungan penjara hingga 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Selama bulan Ramadan, jam kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu berkurang. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyebut pengurangan jam kerja ini mengacu pada aturan di tahun sebelumnya yang mana jam kerja berkurang menjadi 7 jam. ASN nantinya akan mulai bekerja pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Senin hingga Kamis. Sementara di hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Meski jam kerja berkurang, Wakil Gubernur memastikan produktivitas dan kinerja ASN tetap optimal di bulan Ramadan. Kita serahkan bagaimana Pak Sekda hari ini juga rapat, nanti besok juga dan seterusnya. Tentunya sesuai dengan regulasi, aturan, dengan tidak mengesampingkan produktivitas kerja kepada layanan masyarakat. Tentunya jamnya disesuaikan dan ibadah juga tetap berjalan, semua seperti mengacu tahun-tahun sebelumnya. Ya. Pelayanan publik juga dipastikan tetap berjalan seperti biasa termasuk pelayanan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Panen raya jagung tahap pertama ini dilakukan Polda Bengkulu yang dipusatkan di lahan pertanian warga Kelurahan Tanjung Jaya, Kota Bengkulu, Rabu siang. Jagung yang dipanen ini merupakan hasil tanam yang dilakukan akhir tahun 2024 lalu oleh Polda Bengkulu bersama Forkopimda di lahan pertanian warga. Total seprovinsi Bengkulu, panen raya jagung ini menghasilkan 30 ton jagung untuk pakan ternak di lahan seluas 15 hektar. Jumlah ini terbilang belum memenuhi target karena masih tahap pertama dilakukan. Usai dipanen, hasil jagung ini akan disalurkan sementara ke Bulog. Namun jika nantinya hasil melimpah juga akan disalurkan ke BUMDes sehingga dapat membantu para petani. Jelas dari berbagai macam ya. Kalau saat ini kan kita baru mendapatkan hasil 30 ton. Itu masih bisa ditampung oleh Bulog. Apabila di daerah tersebut bisa ditampung oleh BUMDes ataupun yang bisa menampung yang lain sebagainya, bisa silahkan. Petani setempat bersyukur dengan hasil panen raya pertama ini. Mereka berharap ke depan akan banyak tanaman lain selain jagung yang ditanam di lokasi ini sehingga mampu mensukseskan program pemerintah pusat. Panen raya hari ini kami juga dari Polda mengucapkan terima kasih dan hasil inilah yang dapat kami sampaikan kepada pemerintah atau jagung inilah yang kami dapat tanam untuk tahap pertama ini walaupun belum maksimal. Saya rasa untuk kelanjutannya kami mohon bantuan dari pemerintah untuk kelanjutan ke depannya untuk menanam varietas lainnya. Tak hanya jagung, Polda Bengkulu hari ini juga melakukan kegiatan panen sayur pare yang merupakan program pangan lestari. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami.
Reski Oktora masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Memasuki bulan Ramadan 2025, pemerintah Kota Palembang melakukan pemeriksaan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar. Langkah ini untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok aman selama bulan puasa. Sekretaris Daerah Kota Palembang bersama organisasi perangkat daerah dan BPOM Palembang memeriksa salah satu pasar modern di Jalan Veteran. Dalam pemeriksaan mereka mengecek stok beras dan daging yang dijual. Stok beras premium untuk Ramadan aman dengan harga bervariasi antara Rp15.900 hingga Rp22.000 per kilogram. Sementara stok daging ayam juga mencukupi, yang harganya mulai Rp41.900 hingga Rp246.000 per kilogram, sesuai jenis dan bagiannya. Pemkot Palembang meminta masyarakat tidak khawatir kehabisan kebutuhan pokok. Pemerintah memastikan pasokan di pasar modern dan tradisional tetap tersedia. Selain itu, Pemkot juga menggelar pasar murah di setiap kecamatan. Yang pasti untuk mengendalikan harga, karena kita ketahui bahwa di bulan puasa ini masyarakat berkeinginan, kadang masyarakat ini bukan karena kebutuhan, karena keinginan, berarti buying lah dari orang itu tersebut, sehingga jadi barang-barang basah itu sudah ganti, jadi prinsip ekonomi berjalan, barang permintaan meningkat, barang yang kurang. Kita jangan sampai seperti itu di Kota Palembang ini. Warga berharap stok kebutuhan pokok aman selama Ramadan, serta harga tetap stabil dan terjangkau. Stabil aja ya, stabil, terus kemudian stoknya tetap ada, jangan nanti stoknya nggak ada, harganya malah naik gitu. Sekda Kota Palembang juga memeriksa salah satu gudang sembako di daerah Padang Selasa, Bukit Lama, untuk memeriksa ketersediaan beras dan minyak goreng. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjajaki kerjasama pendidikan dengan Timor Leste. Rencana ini mencakup pertukaran guru dan pelajar sekolah menengah kejuruan di Palembang sebagai langkah awal kolaborasi. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan memanfaatkan kunjungan Sekretaris Negara Pendidikan Dasar dan Menengah Timor Leste untuk membahas potensi kerjasama. PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumsel mengungkapkan selain pertukaran pelajar dan pengajar, peluang kerjasama di bidang lain juga sedang dipertimbangkan. Pertukaran pelajar dan tenaga pengajar diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengalaman. Pasti mereka tukar pelajar, salah satunya tukar pelajar antara Tunas SMK Tunas Harapan dengan Kementerian Pendidikan di sana, termasuk juga pertukaran guru ya. Itu akan rencananya dimulai kapan Pak untuk pertukaran pelajar dan guru tersebut? Mereka sudah jalan tanda tangan MOU-nya ya, dan mungkin depannya secepatnya mungkin mereka melakukan pertukaran. Sekretaris Negara Pendidikan Dasar dan Menengah Timor Leste menilai kerjasama sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di negaranya. Bukan masalahnya baik atau tidak, tapi visi yang ada di kepala sekolah, di mana pernah dia menceritakan sekilas pada saya di Jakarta, saya tertarik dengan apa yang dia sampaikan pada waktu itu. Makanya undangan yang dia berikan kepada saya, langsung saya ke sini untuk melihat secara langsung. Besok kami akan berkunjung ke sekolah. Kunjungan delegasi Timor Leste menjadi langkah awal kedua negara memperkuat hubungan di bidang pendidikan. Jika terrealisasi, diharapkan memberikan manfaat bagi pelajar dan tenaga pendidik kedua negara. Muhammad Reza Palhevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, pelaksanaan ibadah haji 2025 memasuki tahap pelunasan. Hingga saat ini, calon jemaah di Sumatera Selatan telah menyelesaikan biaya perjalanan ibadah haji sekitar 50%. Kota Palembang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pelunasan tertinggi. Pelaksanaan ibadah haji 2025 memasuki tahap pelunasan. Hingga saat ini, 3.522 dari total 7.012 calon jemaah di Sumatera Selatan telah menyelesaikan biaya perjalanan ibadah haji atau sekitar 50%. Kota Palembang tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pelunasan tertinggi dibanding daerah lain di Sumsel. Tahap pelunasan BP sejak 14 Februari hingga 14 Maret 2025
Calon jemaah yang belum menyelesaikan pembayaran hingga batas waktu tersebut masih memiliki kesempatan dalam pelunasan tahap kedua. Pelunasan tahap kedua diperuntukkan untuk calon jemaah yang mengalami kendala sistem pada tahap pertama, penggabungan mahram, pendamping jemaah, lansia atau disabilitas, serta jemaah cadangan. Itu untuk yang melunasi sudah berjumlah 3.522 orang, terdiri atas 3.459 jamaah reguler dan 63 jamaah lansia. Untuk akhir pelunasan itu pada tanggal 14 Maret 2025. Jadi kami harapkan bagi jamaah yang sudah keluar istitoahnya agar segera melunasi ke Bank BPS BPIH, kemudian langsung melapor ke Kementerian Agama Kabupaten Kota di tempat jamaah itu berdomisili. Sesuai keputusan Presiden nomor 6 tahun 2025 tentang biaya haji, besaran biaya perjalanan ibadah haji untuk embarkasi Palembang ditetapkan sebesar Rp54.411.751 per jemaah. Pemberangkatan kuota pertama jemaah haji tahun ini dijadwalkan pada 2 Mei 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di Palembang, Sumatera Selatan berdiri salah satu masjid tertua yang syarat sejarah, Masjid Kimarogan. Terletak di tepi Sungai Musi, masjid ini menjadi saksi perjalanan dakwah Islam di bumi Sriwijaya. Kini selain sebagai tempat ibadah, Masjid Kimarogan juga menjadi destinasi wisata religi yang menarik bagi para peziarah dan wisatawan. Di tepian Musi Palembang berdiri Masjid Kimarogan, salah satu masjid tertua di Sumatera Selatan. Terletak di Kelurahan Satu Ulu, Kertapati, masjid dibangun tahun 1871 Masehi. Awalnya bernama Masjid Jami Kiai Abdul Hamid bin Mahmud, namun masyarakat lebih mengenalnya sebagai Masjid Kimarogan, diambil dari nama pendirinya Kiai Muara Ogan. Selain usianya telah berabad-abad, masjid memiliki arsitektur unik. Dibangun dari kayu unglen yang kuat, desainnya memadukan 3 unsur budaya, Cina, Eropa, dan India. Pertama berdiri, masjid berukuran 25 x 20 meter. Kemudian tahun 1950 dilakukan renovasi yang memperluas bangunannya menjadi 50 x 40 meter. Kubah yang awalnya berbentuk bulat pun diganti dengan mustakal limas tanpa mengubah keaslian bangunan. Masjid Kimarogan bukan sekedar tempat ibadah. Disinilah Kiai Muara Ogan berdakwah, menyebarkan ajaran Islam pada masyarakat Palembang. Sejarah mencatat, masjid sempat mengalami beberapa kali ancaman penggusuran pada tahun 1911. Letaknya yang strategis membuat pemerintah Hindia Belanda ingin memperluas stasiun kereta api di sekitarnya. Akibatnya sebagian tanah masjid diambil, menyisakan lahan seluas 12.586 meter persegi. Yang uangnya digunakan untuk membangun 2 masjid, uang pribadinya. Dulu usahanya yaitu usaha sawmill, ekspor kayu. Jadi uangnya itu digunakan untuk membangun 2 masjidnya ini. Nah, kalau Kimarogan ini di tepian Sungai Musi dan juga tepian Sungai Ogan. Jadi pertemuan Sungai Musi dan Sungai Ogan. Kini, Masjid Kimarogan masuk sebagai cagar budaya dan menjadi salah satu destinasi wisata religi di Palembang. Di samping masjid terdapat makam Kiai Muara Ogan beserta barang peninggalannya yang hingga kini masih ramai dikunjungi para peziarah. Dengan segudang kisah dan arsitektur yang mempesona, Masjid Kimarogan tetap tegak sebagai penjaga sejarah tepian Musi Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, Saudara, Masjid Al-Islam Muhammad Cengho Palembang, Sumatera Selatan bukan sekedar tempat ibadah. Dengan arsitektur yang memadukan nuansa Tiongkok dan Arab, masjid juga menjadi pusat pembinaan mu'alaf di bumi Sriwijaya. Tak heran warga datang bukan hanya untuk sholat, tetapi juga menikmati wisata religi. Berlokasi di daerah Jakabaring, Palembang, Masjid Al-Islam Muhammad Cengho menjadi salah satu ikon toleransi dan keberagaman di Sumatera Selatan. Diresmikan pada 2008 oleh pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, masjid dibangun sebagai simbol harmoni antara warga Tionghoa dan masyarakat Palembang.
Nama Cheng Ho diambil dari sosok Panglima Angkatan Laut Tiongkok abad ke-15 yang beragama Islam dan pernah berlayar hingga ke Palembang. Sejarah itulah yang menginspirasi desain masjid dengan sentuhan budaya Tionghoa dan Arab. Warna merah dan hijau mendominasi interior mencerminkan tradisi Tiongkok. Sementara di bagian luar, dua menara bergaya kelenteng berdiri megah di sisi kiri dan kanan. Dinamai Hablum Minallah dan Hablum Minanas, melambangkan hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Tak hanya menjadi tempat ibadah, masjid juga dikenal sebagai pusat pembinaan mu'alaf di Sumatera Selatan. Para mu'alaf dari berbagai suku di Indonesia datang untuk memperdalam ajaran Islam. Selain itu, masjid juga menjadi destinasi wisata religi. Banyak pengunjung mengabadikan momen dengan berfoto di depan bangunan unik yang syarat makna sejarah. Berdiri di atas lahan seluas 4.990 meter persegi, masjid ini mampu menampung hingga 500 jemaah. Setiap Ramadan, suasana semakin semarak dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti tadarus, tausiah, sholat tarawih, hingga buka puasa bersama. Masjid Cheng Ho di mana-mana seperti itu memadukan budaya, berbagai macam budaya. Nah, khusus di Palembang, di Sumatera Selatan, Masjid Al-Islam Muhammad Cheng Ho ini memadukan 3 budaya. Pertama itu tentu budaya Tionghoa yang kental dengan warna merahnya. Kemudian ada menara. Nah, ini ciri khas menaranya itu memang dia bersegi 8. Yang kedua itu bernuansa Islam, warna hijau, itu dari cat warnanya. Kemudian dari budaya lokal itu warna kuning. Masjid Cheng Ho Palembang bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga jembatan persaudaraan dalam keberagaman. Sebuah bukti harmoni bisa terjalin dalam keindahan arsitektur dan nilai-nilai keislaman. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saat Ramadan, Kota Palembang tak hanya dikenal dengan tradisi religiusnya, tetapi juga aneka kuliner khas yang menggugah selera. Saat berbuka puasa, salah satu hidangan yang selalu hadir di meja berbuka adalah mie celor. Mie berkuah santan kental dengan cita rasa gurih yang khas. Saat Ramadan, berbuka puasa dengan makanan khas menjadi tradisi yang tak terpisahkan. Di Palembang, salah satu hidangan yang selalu hadir di meja berbuka adalah mie celor. Perpaduan mie kuning dengan kuah kental berbahan kaldu udang menciptakan cita rasa gurih yang menggoda selera. Proses pembuatan mie celor cukup sederhana, dengan bahan-bahan mie kuning dan udang segar menjadi bahan utama. Sementara kuahnya dibuat dari cabai merah halus, garam, gula, merica, kecap manis, bawang merah, bawang putih, tepung maizena, kaldu udang, santan, minyak goreng, dan air putih. Diawali menumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan hingga harum. Setelah itu, masukkan cabai merah halus, garam, dan gula. Tambahkan santan serta tepung maizena yang telah dilarutkan dengan air. Aduk rata, lalu biarkan hingga mendidih dan mengeluarkan aroma khas. Untuk penyajiannya, piring ditaruh toge dan mie kuning yang sebelumnya direndam dalam air panas. Tambah bawang goreng, daun kucai, potongan udang, dan telur rebus. Terakhir, siram dengan kuah kental yang sudah matang. Mie celor siap disantap. Jadi salah satu pilihannya yaitu mie celor karena dia rasanya ada gurihnya, ada manisnya, terus juga ada pedasnya. Jadi lebih komplit rasanya itu. Untuk peningkatan kurang lebih 50% lah dari hari biasa. Karena banyak bungkus, terus juga suka ada acara bukber ya, makan bersama sama keluarga kayak gitu. Mie celor menjadi salah satu makanan yang paling dicari warga Palembang saat berbuka. Karena mie celor ini khas ya, khas Palembang. Kalau puasa itu pastinya. Apa rasanya? Rasanya gurih, campur-campur gurih, rasa udangnya terasa, santannya juga terasa. Itu sedapnya kalau untuk buka puasa.
Dibandingkan hari biasa, permintaan mie celor selama Ramadan meningkat hingga 50%. Dengan harga bervariasi mulai Rp16.000 hingga Rp32.000 per porsi, tergantung ukuran dan variannya. Dengan cita rasa khas yang kaya rempah, tak heran jika mie celor terus menjadi primadona kuliner di Palembang, terutama saat bulan suci Ramadan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 kg dan 200 butir pil ekstasi dimusnahkan oleh Polresta Bandar Lampung bersama stakeholder terkait pada Rabu kemarin. Barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan cairan pembersih lantai dan dihancurkan dengan menggunakan mesin blender. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Alfred Jacob Tilukai mengungkap pemusnahan barang bukti ini dilakukan setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, serta mendapat petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Ia juga menjelaskan dalam praktik pengungkapannya, tersangka sebanyak 25 orang yang diamankan merupakan jaringan pengedar narkotika lintas provinsi. Hari ini kami memusnahkan barang bukti narkoba yang telah berhasil kami amankan, terdiri dari sabu seberat 2.424,74 gram dan 202 butir pil ekstasi. Nilai ekonomis dari barang bukti ini mencapai lebih dari Rp2.495.440.000 yang dapat digunakan oleh kurang lebih 2.325 jiwa. Dari hasil pemusnahan ini bisa menyelamatkan 12.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi. Polresta Bandar Lampung juga berkomitmen untuk memberantas segala bentuk peredaran narkotika, baik secara daring maupun konvensional yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Roma Afridia Idam, Kompas TV, Lampung. Selama bulan Ramadan, jam kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu berkurang. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyebut pengurangan jam kerja ini mengacu pada aturan di tahun sebelumnya yang mana jam kerja berkurang menjadi 7 jam. ASN nantinya akan mulai bekerja pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Senin hingga Kamis. Sementara di hari Jumat jam kerja dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Meski jam kerja berkurang, Wakil Gubernur memastikan produktivitas dan kinerja ASN tetap optimal di bulan Ramadan. Kita serahkan bagaimana Pak Sekda hari ini juga rapat, nanti besok juga dan seterusnya. Tentunya sesuai dengan regulasi, aturan, dengan tidak mengesampingkan produktivitas kerja kepada layanan masyarakat. Tentunya jamnya disesuaikan dan ibadah juga tetap berjalan, semua seperti mengacu tahun-tahun sebelumnya. Ya. Pelayanan publik juga dipastikan tetap berjalan seperti biasa, termasuk pelayanan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Reski Oktara pamit, selamat menjalankan ibadah puasa dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.